cirinya juga dia nggak suka yang gratisan gitu Mas, nggak suka yang Mhm. gratisan, nggak suka nawar kalau sama tukang sayur gitu. Jadi selalu memberi lebih. Misalnya bayar 2.000 dibayar 3.000, 4.000 bayar 5.000 gitu. Jadi itu harus betul-betul dijadikan habit Mas. Harus dijadikan habit sama kita yang seperti itu. Yang kalau misalnya kita lagi makan sama teman-teman dulu-duluan bayar gitu. Lalu kita masih berantem terus sama ibu kita, biasanya rezeki kita agak-agak seret. Mhm mhm mhm. Berantem terus sama pasangan, kesel, duma, pokoknya ada gimana lah, nggak suka sama pasangan, ada apa ya, marah menahun misalnya, trauma menahun, itu bisa dipastikan tuh rezekinya pasti sedikit banyak ada sumbatan. Apa yang kita ucapin di ucapan kita itu mencipta. Hmm. Suara yang keluar dari sini itu mencipta dan itu sangat powerful ketika kita menyampaikannya dalam kesadaran. Jadi Mhm. semua kata-kata yang berulang ini dia akan jadi realita. Karena semua kata-kata yang keluar dia mewakili asumsi. Di dalam hukum semesta ada law of assumption. Bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu pada kamu tergantung prasangka hambaku. Akhirnya kita jumpa lagi dengan Teh Feby pada kesempatan kali ini. Tidak henti-hentinya kita menyajikan tayangan-tayangan yang positif begitu. Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meluluh lantakkan mental block kita gitu ya, menghancurkan mentalitas miskin kita, perasaan miskin kita itu yang ditengarai sebagai penyebab seseorang itu susah banget untuk lolos dari jeratan kemiskinan gitu. Jadi riset menunjukkan bahwa problem utamanya adalah mentalitas miskin atau perasaan miskin itu gitu. Jadi sekali lagi Teh Feby, terima kasih sudah meluangkan waktu kembali di Ngaji Roso. Banyak sekali saudara-saudara kita itu yang hidupnya pengen berubah gitu, pengen lebih kaya dalam finansial, lebih damai secara batin gitu. Tapi hidupnya itu terus bergetar di rasa miskin tadi gitu. Ya, Even mereka sudah kerja keras, sudah ikut kelas, bahkan sudah afirmasi, ya. tapi kalau misalnya Halo, Chandra? ya, tapi kalau misalnya energinya itu masih takut gak cukup, masih kurang terus gitu. Ini kan yang mungkin jadi akar persoalan gitu Teh. Nah, Ya, teman-teman semuanya, hari ini bersama Teh Feby kita nggak akan bahas bagaimana cara mencari uang gitu ya, tapi saya akan lebih fokus bagaimana sih cara menghapus getaran miskin ini dari sistem kesadaran kita sendiri gitu ya. Nah, karena bagaimanapun juga kalau di dalam diri kita itu nggak ada frekuensi cukup, nggak ada frekuensi udah berkelimpahan, itu belum nyala ya. Ya semesta pun nggak akan pernah bisa ngirimkan keberlimpahan itu di dalam tataran realitas gitu. Nah, bagaimana Teh Feby mungkin bisa memberikan prolog terkait dengan hal ini Teh? Silakan. ya, Mas Hendra, betul sekali. Jadi teman-teman, ada dua realitas di dalam kehidupan kita. Pertama adalah realitas primer dan realitas sekunder gitu. Realitas primer ini sehubungan dengan mentalnya kita, sehubungan dengan identitasnya kita. Dia bermain halus sekali di dalam rasa. Itu realitas primer. Primer itu yang utama gitu. Ada satu lagi realitas sekunder. Realitas sekunder itu adalah realitas yang menjadi realita kali ini gitu. Mas Hendra dalam kehidupannya sekarang, aku dalam kehidupan sekarang, teman-teman juga dalam kehidupan sekarang. Jadi proses penciptaan itu terjadi di dua fase sebetulnya. Pertama dia terjadi dulu di alam kuantum atau di realitas primer ini di dalam mental, identitas gitu. Nah, ketika itu udah ada di dalam, dia akan mewujud di luar gitu. Karena cara kerja sistem semestanya dia hanya memantulkan frekuensi vibrasi di dalam energi yang dipancarkan gitu. Jadi itu yang paling penting sama teman-teman. Jadi mau 1.000 kali teman-teman bilang ya Allah aku pengen berlimpah, ya Allah aku pengen kaya, ya Allah aku pengen bebas hutang, ya Allah Tuhan atau apalah teman-teman menyebut itu ya. Aku ingin selesai dari semua urusan ini. Kalau cuma main di ranah realitas yang sekunder atau yang cuma dalam kapasitas bicara seperti itu, tapi di dalam mental keseharian masih ada rasa tidak layak, rasa nggak cukup, aduh ini kurang, aduh ini begini, atau rasa-rasa mental yang selalu aja ngeluh dan komplain gitu. Itu tidak sinkron dengan apa yang dia katakan sama apa yang dia rasakan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dalam tubuh kita ini dia dikasih perangkat Mas Hendra. Kita mengenal ada dua sisi lah, ada pikiran sadar tuh kayak gini nih kita lagi ngobrol gitu ya. Ada pikiran bawah sadar. Nah, dalam kerangka bawah sadar ini
bawah sadar inilah sebetulnya yang terkoneksi sama kecerdasan yang tinggi gitu, atau kita sebut sebagai energi yang satu gitu, atau dialah yang berkomunikasi sama Allah sebetulnya. Di ranah kuantum itulah bawah sadar itu bermain gitu. Nah, bawah sadar itu dia tempatnya memori, tempatnya file-file data kita dari sejak kita kecil. Jadi default DNA tuh sebetulnya tersimpan di sana, di file-file itu. Dia berkomunikasi, berbicara dalam ranah getaran, dalam ranah vibe, vibrasi, dalam ranah frekuensi. Nah, sedangkan kalau yang satu lagi itu di ranah teknis, yang di pikiran di sini tuh ranahnya teknis. Ini bisa nggak hitung-hitungan 1 kali 5, oh sekian, oh kalau misalnya mau beli 10 karung beras berarti harus nyiapin sekian, dia di ranah teknis. Tapi ranah gambaran-gambaran yang memang dia jadi data, itu ranah-ranah dalam gitu. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah getaranmu itu, vibrasimu itu adalah doa yang sesungguhnya. Apa yang kamu getarkan, apa yang kamu rasakan secara mental, itulah yang terbaca, dan dia halus banget, Mas. Jadi bicara soal yang tadi Mas Hendra bilang mental miskin, itu betul-betul harus berawal dari substansi akar yang paling mendasar, Mas. Mental miskin ini tidak akan berubah tanpa adanya ilmu, Mas Hendra. Nggak bisa dia berubah kalau nggak ada sebuah keilmuan yang dia pelajari atau masuk ke dalam pikiran dia. Harus ada ilmu dulu. Misal, oh kalau dulu nih mental dia miskin karena memandang bahwa dia hanya sebatas tubuh. Bahwa diri dia, sejati dia hanya sebatas tubuh yang punya banyak kekurangan. Aku kan anak petani, aku kan kerjanya cuma buruh. Ya udah, segitulah aku. Karena dia melihat hanya sekedar diri kamu hanya tubuh gitu loh. Nah, yang diceritakan di dalam Abundant Revolution yang selalu Mas Hendra dan aku nggak berhenti-berhenti kampanyekan ini gitu ibaratnya. Start pertama untuk merubah mental miskin, Mas Hendra, itu nggak ada jalan lain selain kamu berkesadaran. Nggak ada kayaknya jalan lain, Mas. Selain kamu aware, kamu sadar. Sadar atas apa? Sadar atas siapakah diri kamu sebetulnya. Itu. Substansinya sebetulnya itu tuh. Dari semua penyelesaian masalah yang ada. Sadar dulu kamu siapa. Lalu jawabannya apa, Teh? Kamu melampaui tubuh. Kamu nggak hanya sekedar tubuh, kamu melampaui tubuh. Lalu jawabannya apa, Teh? Kamu adalah entitas tanpa batas. Kamu entitas tanpa batas. Diri sejati kamu itu adalah percikan ruhnya, percikan nur ilahi. Tuhan, Allah, atau apapun itu nama disebut, memercik, Mas. Dia jadi percikan ruhnya. Artinya apa? Artinya segala potensi, sifat-sifat kebaikan dan kemahaannya Allah itu memercik gitu. Artinya kamu punya potensi yang tanpa batas sebetulnya untuk menjadi apapun yang kamu mau. Termasuk kelimpahannya pun di DNA kamu tuh udah ada gitu. Nah, ketika dia ngerti, oh, aku harus berawal dulu dari kesadaran ini. Dari sadar bahwa di dalam diriku ada yang tanpa batas. Di luar tubuhku ada yang tanpa batas. Sehingga dengan pondasi itu dia mulai bisa merubah identitasnya, Mas Hendra. Oke. Gitu, Jadi Mas. pada saat kita berdoa apapun lah ya, kita meminta-minta sama Tuhan gitu ya. Tapi sementara di dalam perasaan kita itu masih menyimpan mental miskin, perasaan miskin, itu doa-doa itu, afirmasi-afirmasi itu justru malah melegitimasi kekurangan kita, gitu ya, Teh ya? Betul. Yang dibaca sama semesta itu mentalnya itu, dalamnya itu, getarannya. Contoh Oke. misalnya gini, Mas. Contoh ya, Mas ya. Misalnya Mas Hendra sama aku nih, berdoa nih subuh nih. Ya Allah, aku butuh anak sekolah nih, kasih aku rezeki dong yang lapang. Iya. Butuh juga untuk bayar listrik. Tolong ya Allah, kasih, tolong, misalnya gitu. Selama ini kan kita doa kayak gitu. Selama ini kayak gitu. Sebetulnya doa terbaik tuh kayak gimana sih? Doa yang terbaik itu adalah secara mental itu udah merasa cukup, secara mental itu bayangkan dan rasakan bahwa semua itu udah ada dan tersedia. Oke, Jadi cara berarti doanya gimana? Cara doanya tuh kalau pagi-pagi, terima kasih ya Allah, terima kasih aku sudah tanpa batas dan berkelimpahan, aku tahu segalanya sudah ada dan tersedia, terima kasih. Dengan rezeki tanpa batas, urusan anakku selesai, terima kasih, urusan rumah selesai. Jadi bahasanya bukan lagi bahasa meminta-minta, Mas. Oke. Jadi energinya yang tadinya meminta sekarang berubah menjadi energi syukur bahwa apa yang kita inginkan tuh sudah seolah-olah sudah benar-benar terjadi gitu ya, sudah ada saat Dan ini. tersedia, betul. Dan ketika kemudian sudah sampai di titik itu, cara akan mengikuti atau bagaimana, Teh? Gini Mas, pada saat secara mental itu udah merasakan hidup ini udah lebih dari cukup, udah cukup ya Allah, udah lebih dari cukup hidup ini, dan pahami bahwa segalanya udah ada dan tersedia. Sebetulnya kan di semesta ini semua udah ada kan, Mas? Benar nggak? Uang yang kamu mau, jodoh yang kamu mau, rumah yang kamu mau, semuanya sebenarnya udah ada. Di sini tuh udah ada dan tersedia sebetulnya.
Nah, caranya gimana ketika itu sudah ada dan tersedia? Getarannya aja samain. Getaran di dalam rasa gitu. Bahwa di dalam hari-hari itu yang kita lakukan adalah cerita dan suasana yang memang kita penuh syukur. Misalnya apa? Pagi-pagi itu udah mewujudkan rasa syukur dengan senyum. Kalau kata ibarat di daily rutinnya Bandan Revolution, udah 227 dulu tuh pagi-pagi udah. Ya Allah, terima kasih. Terus berikutnya untuk mewujudkan identitas itu bahwa sudah ada dan berkelimpahan, contoh berkelimpahan kan dia selalu memberi, Mas. Doakanlah pagi-pagi teman-teman yang lain dalam kelimpahan, dalam kebaikan. Lalu ketika memang ada rezeki lebih, alirkanlah itu. Jadi ketika tubuhmu menggetarkan sesuatu yang membahagiakan buat orang lain, memberi, mendoakan, mensupport, semesta Oke. baca, getaran tubuhnya, getaran ngalirin nih gitu. Ketika dia ngalirin, ketika dia mengalirkan, ketika dia mendoakan, ketika dia memberikan, itu kan semesta langsung ngebaca tuh. Oh, segalanya udah ada dan tersedia buat dia tubuh kelimpahan. Cara kerja semesta seperti cermin. Oke. Ketika kamu menggetarkan kelimpahan, dia lebih banyak lagi ngasih kelimpahan. Satu hal yang sangat mungkin perlu digarisbawahi ya buat teman-teman semuanya, salah satu cara untuk membombardir mental kemiskinan dalam diri kita itu adalah hidupkan energi memberi gitu. Karena seperti yang kita sering bahas bersama dengan Teteh, mental miskin itu kan menahan ya Teh ya, sementara Betul. energi kekayaan itu kan mengalir. Jadi buat teman-teman mungkin bisa memulai dengan memberi apapun lah ya, memberi senyum, memberi waktu, memberi perhatian, bukan hanya sekedar memberikan uang saja gitu, karena yang sesungguhnya kita alirkan ya itu yang menjadi arus kelimpahan kita sendiri gitu, karena konsekuensi dari memberi kan ya menerima itu sendiri gitu Teh ya. Nah, tapi yang jadi persoalan gini Teh, jadi persoalan itu kan gimana ya cara kita itu bisa tahu kalau sesungguhnya Hendra itu masih bergetar di kemiskinan, bergetar di rasa miskin gitu. Tanda-tanda yang halus yang sering nggak kita sadari itu kira-kira gimana Teh untuk mendeteksi bahwa aku masih bergetar di rasa miskin itu apa? Simple, simple banget. Ketika kamu melakukan sesuatu, ketika kamu memberi, ketika kamu mengalirkan, terlalu banyak pertimbangan. Di sininya perang, terlalu banyak pertimbangan. Sebenarnya yang paling tahu diri kamu sendiri sih. Orang lain nggak akan bisa masuk ke dalam alam penilaian itu sebetulnya. Tapi sebetulnya bisa dilihat dari bahasa tubuh sebetulnya. Jadi pada saat aku masih nggak ya dalam mental seperti itu, simple. Ketika kamu ngeluarin sesuatu, udah ngalir belum? Misalnya nih mau ngasih, aduh ntar ini gimana ya, ini begini, aduh ini kayaknya kegedean nih buat dia, Oke, paham. gitu loh. Jadi banyak pertimbangan gitu. Seharusnya nggak gitu. Seharusnya gini Mas Hendra, aku selalu bilang gitu ya bahwa materi yang tercipta dari kelas kita Mas Hendra, kelas Mas Hendra dan kelas aku Bandan Revolution, substansi intinya itu adalah sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu adalah titik di mana kita menyadari ada yang tanpa batas di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ada 40 triliun sel yang ternyata satu selnya itu berisi 99% kekosongan, dan yang kosong itu berisi energi dan cinta tanpa batas. Jadi menyadari ada yang tanpa batas di dalam diri kita, menyadari ada yang tanpa batas di luar tubuh kita, dan kita menyadari kita terkoneksi dengan yang tanpa batas itu. Gitu. Di titik kita sadar bahwa kita terkoneksi sama yang tanpa batas itu, di titik itulah jalan keluar terbuka, Mas. Solusi kebuka. Kenapa? Kita ada di medan magnet. Kita ada di medan pusaran tanpa batas soalnya. Iya. Nah, cara kerja pusaran tanpa batas ini untuk mewujud dalam realita kehidupan kamu harus betul-betul paham cara kerjanya seperti bernafas. Apa seperti bernafas? Bernafas kan ada 2 kegiatan ya, Mas? Iya. Pertama, tarik napas artinya menerima. Benar nggak? Kan tarik napas nih. Kan menerima kan? Menerima oksigen. Menerima apapun. Menerima. Lalu setelah menerima, tarik napas, ada hembusan nafas kan? Iya Teh. Artinya mengalirkan. Artinya melepaskan. Mas Hendra kebayang nggak kalau hari-hari kita cuma narik-narik doang nggak dilepas-lepas? Nggak hidup kan, Mas? Iya, betul. Nah, kami itu, sesimpel itu prakteknya, Mas. Dalam kehidupan itu hanya cerita tentang nafas. Ada tarik nafas, menerima, ada hembusan nafas, melepas atau mengikhlaskan gitu. Uang juga kayak gitu, terima, sebagiannya dikasih dong. Nah, itu tadi Teh. Berarti ketika kita masih ada perasaan takut kehilangan, termasuk bentuk dari energi miskin dong. Misalnya kita mau ngeluarin uang terus meskipun saldo itu sebenarnya udah banyak kan, tapi wah nanti gini. Nah, itu salah satu indikator bahwa kita masih ada mental miskin gitu ya. Terus misalnya kita ketemu nih aku masih ingat ya, dulu tuh waktu aku zaman masih kuliah gitu ya, di suatu acara intermediate training gitu, ketemu sama senior kan. Gimana Hen?
masih punya uang nggak? Padahal udah nggak punya uang, tapi ya kita bilangnya, ah masih bang gitu, aman gitu kan. Nah, nggak mau kan, nggak gampang diberi itu juga termasuk mental, bukan mental miskin ya, yang jelas ya. Oke. Mental berkelimpahan lah ya. Nah, di satu titik misalnya kita berada di satu titik nih, misalnya kita tinggal sama beberapa anak yang memang dia nggak bisa sekolah. Waduh ini tinggal buat ini bayar sekolahnya anak-anak yang meskipun itu bukan anak kita sendiri kan ya, anaknya orang lain gitu kan. Tapi kan kasihan nih, tapi ya udahlah, besok mesti ada ganti. Nah itu salah satu mental keberlimpahan juga teh, atau gimana? Betul, salah satunya itu. Salah satu cirinya juga dia nggak suka yang gratisan gitu Mas, nggak suka yang Mhm. gratisan, nggak suka nawar kalau sama tukang sayur. Jadi selalu memberi lebih. Misalnya bayar 2.000 dibayar 3.000, 4.000 bayar 5.000 gitu. Jadi itu harus betul-betul dijadikan habit, Mas. Harus dijadikan habit sama kita yang seperti itu. Yang kalau misalnya kita lagi makan sama teman-teman dulu-duluan bayar gitu. Nah, Jangan nungguin ditraktir tapi membayar gitu. Karena iya. itu tuh pada saat ngebayarin tuh ada rasa yang langsung melesat ke semesta, rasa happy bisa ngebayarin teman-teman gitu. Dan hari-hari seperti itu kan semesta merekam data-data di dalam rasa, di dalam pikiran dan dalam perasaan bahasa tubuhmu juga gitu. Nah, Jadi sadari selalu itu gitu. tapi teh, Bahwa uang itu energi, nggak habis-habis oke. juga kok sebetulnya. Tapi yang jadi masalah itu kadang kita ya, kita bingung nih harus mulai dari mana. Maksudnya mulai dari mana tuh gini. Di satu sisi kita dengan menyalakan energi hidup dengan banyak memberi ini kan bisa merontokkan perasaan miskin tadi gitu ya. Tapi di sisi lain, ketika kemudian ada orang yang dikasih tahu sama gurunya, kamu harus rajin sedekah, rajin sedekah, rajin sedekah. Banyak yang bangkrut loh teh. Nggak sedikit orang yang nurut sama gurunya dikasih tahu rajin sedekah, banyak yang bangkrut juga loh. Nah ini bagaimana menghadapi Tergantung paradoksial seperti ini? ya, tergantung mental dalemannya masing-masing, Mas. Pada saat misalnya ada 2 orang ya, pertama misalnya Mas Hendra, kedua misalnya aku. Mhm. Gurunya bilang nih sama-sama, "Sedekah sedekah sedekah sedekah." Dua-duanya mendengar itu. Kalau Mas Hendra pada saat memberi itu, memberi yang benar-benar, ini memang bentuk syukur aku pada Allah mengalirkan lagi rezeki ini sama teman-teman yang lain. Aku akan memberi ke orang yang membutuhkan, aku doakan orang yang membutuhkan itu tambah lancar urusannya, adik-adik bahagia, dibantu. Nah, latar belakang ini nih yang Mas Hendra ini latar belakang kelimpahan nih. Nggak ada Hmm, tendensi di sini gitu. Semata-mata hanya cinta, nggak berharap apapun, ikhlas melepas wes nol. Kasih. enggak, artinya yang didahulukan adalah perasaan cukup, perasaan berlebih, perasaan berlimpah itu dulu yang diakses ya. Latar belakang itu. Nah, beda dengan tadi kan ada Mas Hendra, ada Feby nih. Yang tadi Heeh. Mas Hendra kayak gini nih, lost doll. Cuma semata-mata karena cinta dan bersyukur sama Allah aja dia melangsungkan aliran itu. Nah, ini derajat nol namanya. Dia nolin dirinya, dia nolin egonya, dia nolin keinginannya, nol udah dia kerjain. Semata-mata aliran ngasih rezeki, udah dia jadi ruang doang gitu. Nah, satu lagi Feby nih misalnya. Feby pada saat mendengar itu dia cuma gini, wah aku taat nih sama perintah guruku. Semoga dan mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini jadi aku dipuji temen lah, dipuji guru lah, atau ini bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat itu berbalik ke aku. Aku kasih anak yatim, semoga dengan doa anak yatim itu aku dapat ribuan atau 10 kali lipat. Ini derajatnya beda nih Mas. Mhm, mhm. Derajatnya beda nih. Feedback dari semestanya juga beda. Mungkin yang ini juga yang Feby tadi tuh dengan latar belakang kayak gitu dia juga dapat sih. Tapi dia tidak seperti yang akan Hendra dapatkan dengan mindset kayak gitu. Oke, oke, Dia oke. akan dapat feedback dari pantulan semestanya sama persis seperti indahnya rasa dia pada saat memberikan itu. Makanya di Abundant Revolution Mas, itu dalam prakteknya itu ada arigato mani dan itu keren banget. Iya, iya. Disaranin banget ya ikut kelas pokoknya. Jadi, oh iya, jadi buat Ngomong-ngomong sahabat-sahabat kelas gimana nih Mas? Kelas yang kapan Mas? belum pernah ikut kelas sama sekali dan pengen icip-icip, mungkin nanti bisa di tanggal 17 November ya. Kelas betul. Icip-icip aja ya. Apa bedanya quantum jam ini Jadi, sama yang lain? Ini judulnya beda nih, quantum jam enlightenment. quantum enlightenment ya. Jadi nanti di Quantum situ enlightenment. akan ditekankan pada manifestasi uang dan jodoh, dan mungkin teman-teman juga nanti akan dapat beberapa audio ya, ada audio letting go ya, ada audio record zoom-nya, terus kemudian ada audio apa aja ya Teh ya? Banyak, ada 4 ya kalau nggak Ya, salah. audionya ada 4. Pertama ada audio rilisnya. Jadi gini Mas, sebelumnya kita quantum jam aja ya. Zoom-nya tuh trial untuk langsung praktek quantum jam. Tapi untuk yang ini quantum enlightenment itu memang dia terdiri dari 2. Pertama tentang relationship, entah itu akhirnya berakhir dengan dapetin jodoh, atau sebelumnya ada relationship tapi ada sesuatu yang hambatan gitu ya. Intinya relationship dan uang. Nah, sebenarnya Mas Hendra, antara hubungan harmonisasi relationship dan uang, itu asli Mas, nggak bisa dipisahin sebetulnya Mas. Oke.
Jadi kalau kita masih berantem terus sama ibu kita, biasanya rezeki kita agak-agak seret. Berantem terus sama pasangan, kesel, dumel, pokoknya ada gimana lah, nggak suka sama pasangan, ada apa ya, marah menahun misalnya, trauma menahun, itu bisa dipastikan tuh rezekinya pasti sedikit banyak ada sumbatan. Iya. Itu that's why kita bikin quantum alignment untuk kita sadar gitu bahwa uang ini dia tidak berdiri sendiri. Dia ada hubungannya dengan cinta, dia ada hubungannya dengan apa ya, hubungan kita di ring satu lah kurang lebih Mas. Ibu, bapak, pasangan kita, anak, kakak, adik. Nah, perbaiki itu, uangmu akan mengalir deras gitu. Jadi nanti teman-teman di situ tuh teman-teman akan dapat bonus audio nafas syukur, terus audio rilis quantum enlightenment, audio beautiful assumption, quantum enlightenment, terus kemudian dapat audio quantum jam dan let it go juga gitu ya. Jadi akan ada 4 audio yang teman-teman dapatkan. Zoom-nya sekitar 2 jam ya, tanggal 17 November diingat-ingat. Iya, Senin. Jadi silakan teman-teman yang mau join. Nah, bagi yang sudah lama menunggu kelas batch 21 yang dipandu selama 30 hari daily rutin di grup, dan nanti bisa juga terhubung dengan komunitas yang di-create oleh Mbak Juju, terus Umi Salma, dan umi-umi yang lain gitu ya. Teman-teman bisa join di tanggal 27 November. Jadi kelas Badan Revolution batch 21 itu nanti ada di tanggal 26. Oh sorry, 27 ya. Terus bulan depannya ini momen akbar kita yang ditunggu sahabat semuanya. Sudah banyak yang nggak sabar kan, Mas, aku nggak sabar ikut batch 20 yang kelas offline, paginya pengen ketemu teteh langsung, terus sorenya langsung lanjut reuni sampai malam gitu. Banyak banget nih yang sudah nggak sabar. Nanti di tanggal 20 Desember ya sahabat semuanya, di Hotel Aston ada Pawayan Mustika, ada Teh Feby, ada perform dari Gus Teja. Kita nanti akan belajar bersama di sana. Karena bagaimanapun juga di akhir tahun mudah-mudahan itu sebagai apa ya, satu titik balik kita bisa melakukan transformasi baik dalam sisi spiritual maupun finansial gitu ya, supaya hidup kita menjadi lebih indah, lebih tertata, lebih maju lagi gitu ya sahabat semuanya. Oke, jadi Teh Feby banyak yang merindukan Teh Feby gitu ya, rindu ya. Jadi teman-teman kemarin ada yang WA, Mas jangan sampai Teh Feby dikultuskan. Oh enggak ada kultus-kultusan ya. Nggak boleh. Ini cuma sahabat baru aja. Iya, ada kultus-kultusan di Haji Roso ya, teman-teman nggak usah ini. Nah, jadi Teh Feby itu pokoknya biasa-biasa aja lah ya, kayak teman-teman juga semuanya gitu ya. Sahabat baru aja udah. Kadang intuisinya juga nggak main, kadang main gitu, biasa-biasa aja gitu, nggak ada. Iya gitu ya Teh ya. Sama aja Mas, maksudnya aku juga dalam bertumbuh berjalan sama-sama kok kayak teman-teman. Sama aja, aku juga masih ngerasain resah dan lain-lain, ya wes aku rilis gitu. Aku masih juga ngejalanin sadar nafas syukur, sama aja. Cuma Mas, kebetulan prosesnya aku melalui duluan. Quantum Jamku 30 list itu terjadi semua gitu. Cuma itu aja sebetulnya bedanya. Kan sebetulnya kita lagi menceritakan pola pattern dari mulai kesadaran ini, gimana caranya nggak hanya berkesadaran tapi juga ada manifestasi yang membahagiakan. Kan itu sebetulnya. Badan Revolution itu menyatukan begitu banyak cerita kelas sebetulnya, yang tadinya biasanya di tempat lain itu cuma cerita satu titik ini aja, mungkin satu titik yang lain, tapi ini A sampai Z-nya itu terangkum gitu. Dan sekali lagi ini aku bahagia sekali Mas Hendra, di titik sekarang itu alumni itu membentuk 3 grup WhatsApp Mas. Jadi grup WhatsApp itu untuk menjalani daily rutin, yang kalau di kelas itu ada 30 hari daily rutin, kalau ada yang butuh keterangan lebih lanjut, untuk rilisnya itu dipandu sama Mbak Juju, Mbak Fiona dan teman-teman itu dirilis bareng Senin, Rabu, Jumat. Lalu kalau untuk mengisi buku di 30 hari daily rutin tentang syukur, tentang goals, tentang buku asumsi, dan dipraktekin cara quantum jam, itu ada di hari Selasa sama Umi Mas, sama Mbak Umi. Dan teman-teman tuh dibantu di sana. Dan ternyata pada saat kemarin kita ada Quantum Love Mas, teman-teman bikin grup lagi Mas, khusus untuk rilis Quantum Love itu di hari Kamis. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada semua sampai Jumat. Ternyata mereka masing-masing saling tolong-menolong gitu. Terhadap sesama. Ada satu hal yang mungkin menarik gitu ya. Saya sama Teh Feby ketika kemudian melihat teman-teman di Badan Revolution sudah ikut kelas, bahkan bantu teman-teman, dan masih mengikuti kelas yang lainnya, itu kita nggak masalah, tambah bagus ya. Mbak Fiona misalnya mau daftar pass grade yang sama itu, terus yang mau Ko-Irwan Hero, itu kita tidak ada sentimen apa-apa teman-teman, silakan. Karena kita tidak menutup kemungkinan ya Teh,
mungkin ada jenis karakteristik teman-teman tertentu yang lebih cocoknya model begitu, tidak cocok di abandon, dan itu kita nggak ada masalah, sekali nggak ada masalah gitu. Jadi kelas ini memang di-create dengan sangat terbuka, sangat open, tidak semua orang juga terus kemudian cocok sudah menerapkan, oh itu tidak masalah. Kita kemudian tidak mendeklar ini kelas terbaik. Oh sorry, enggak Oh, sama sekali gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi ya Teh ya, sebelum nanti kita geser oke, ke teman-teman yang sudah kita undang join Zoom pada sore hari ini. ya. Pertanyaannya gini, kan kita terkadang ketemu sama banyak orang kan, nggak bisa kemudian memfilter ini kira-kira orang ini mentalnya miskin atau kaya gitu kan, nggak bisa juga kayak gitu gitu. Nah Ya. pertanyaannya, apakah kemiskinan itu sebenarnya bisa menular secara energi? Misalnya kalau kita tuh sering berada pada sebuah lingkungan atau circle yang negatif, gimana tuh? Bisa nular nggak tuh? Ya, repetisi itu memang menjadi program pada akhirnya. Jadi kalau misalnya kita sering-sering ketemu sama orang-orang yang dalam situasi mental tertentu, biasanya kan yang diceritain sama dia keluhan tuh Mas. Keluhan, keluhan, Oke. keluhan. Sedangkan realitamu itu terbentuk dari program-program data di dalam dirimu. Nah, program data ini dia biasanya didapat dari 5 panca indera kita. Mata kita melihat, telinga kita mendengar. Semakin sering yang didengerin ya itu jadi program. Jadi mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, terus mulut berkata-kata. Jadi kalau kita berteman sama seseorang kan nggak mungkin nggak ngobrol, bener Hmm. nggak? Pas bercakap-cakap. Kalau seandainya yang mentalnya miskin itu biasanya dia nggak jauh dari ngeluh, nggak jauh dari komplain, nggak jauh dari gitu. Nah kalau semakin sering kita melihat gambaran seperti itu ya otomatis dia masuk tuh ke kita. Tapi sadari lagi gini, ketika ada teman-teman yang kok hadir terus dalam kehidupan aku dalam mental miskin ya, artinya kan dia menarik orang-orang itu datang. Artinya daleman dia masih itu. Oke. Jadi siapapun yang datang dalam realita hidup kita itu mengkonfirmasi Mas, daleman kamu masih itu. Gitu. Oke. Jadi misalnya nih Teh, kita kan masalah utamanya adalah perasaan atau mental yang kekurangan gitu ya, mental yang miskin gitu. Nah, misalnya ketika kemudian kita kan udah dengar banyak hal nih dengan Jiroso tentang hidup dengan banyak memberi dan lain sebagainya gitu kan. Maka saya sempat ngobrol dengan salah satu narasumber juga, salah satu cara untuk kemudian mengganti pola yang lama, identifikasi kita supaya kemudian diri kita benar-benar sudah berubah di dalamnya adalah senantiasa memupuk menemukan proof and reason gitu ya. Jadi senantiasa mencari alasan dan bukti-bukti yang baru yang itu menunjukkan bahwa kita ternyata sudah nggak miskin lagi mental dan perasaan kita. Bukti dan alasan itu yang kemudian nanti mampu menembus bawah sadar kita gitu. Nah, terus kemudian apa pentingnya Teh menemukan atau menyadari pola getaran lama gitu. Misalnya kayak apa kita tuh menjadi lebih sadar gitu. Oh, ternyata bukan uang ya yang menjauhiku gitu. Tapi memang aku yang belum merubah diriku. Itu seberapa penting untuk sebagai awal untuk mendobrak scarcity mentality itu tadi. Sangat penting Mas, sangat penting sekali. Untuk mengawali tentang itu kan dibutuhkan perenungan untuk diam ya, untuk diam dan mengukur. Nah, ukuran-ukuran resultnya itu bisa dilihat dari realita dan rasa hati kamu terhadap realita yang terjadi. Jadi untuk mengukur kadar kita udah ada di mana ya, perenungan itu sangat penting untuk jadi awal start kita berjalan dan Oke. meloncat ke situasi yang lebih tinggi. Nah, Sadar untuk dulu ya tahu Teh ya. Sadar ya, dulu baru betul. berubah gitu ya. Serius, betul banget itu. Sadari dulu. Pada saat kita diam, itu jawaban-jawaban jujur keluar kok Mas. Keluar itu. Melalui rasa, melalui sensasi itu keluar. Dan itu sangat simpel banget Mas kelihatan. Sangat simpel dan bisa kelihatan. Lewat apa? Lihat aja realita hidupmu saat ini. Kamu dikelilingi sama orang-orang seperti apa? Pasanganmu gimana? Situasi kamu gimana? Teman-teman memperlakukan kamu seperti apa? Itu sangat kelihatan. Menggambarkan gambaran mentalitinya kamu. Baik, Gitu. baik Teh. Nah, sekarang peran omongan Teh, peran obrolan kita sehari-hari gitu. Kadang kan aku kan sering ya ngobrol sama anak-anak yang ya usia 15, ya 14, 16 tahun gitu ya. Itu mereka kan sering, ah maksud iya sih aku bisa punya uang segitu gitu kan. Ah nggak mungkin, ah nggak punya lagi seret rezeki orang berbeda-beda. Itu penting nggak sih untuk kemudian mengubahnya misalnya menjadi data-data yang bagus, kalimat yang bagus tuh efeknya gimana Teh? Mas Hendra tahu nggak? Apa yang kita ucapin di ucapan kita itu mencipta. Hmm. Suara yang keluar dari sini itu mencipta dan itu sangat powerful ketika kita menyampaikannya dalam kesadaran. Jadi semua kata-kata yang berulang ini dia akan jadi realita. Karena semua kata-kata yang keluar dia mewakili asumsi. Di dalam hukum semesta ada law of assumption. Bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu pada kamu tergantung prasangka hambaku. Oke, oke. Jadi realita kamu saat ini itu dibangun dari prasangka-prasangka kamu kemarin. Nah, prasangka-prasangka kamu itu bisa terlihat lewat
semua apa yang kamu ucapkan. Ingat teman-teman, semua ucapan kamu ini dia jadi kayak sabda gitu loh. Jadi kayak sabda untuk merealita. Aku mah nggak akan bisa gini, ya udah jadinya nggak bisa. Nggak, Aku mah segini, ya udah jadi segitu gitu. Aku artinya langsung laku. energi kata-kata itu menjadi salah satu kontribusi bagi diri kita untuk mengarsiteki kehidupan kita, jalan hidup kita gitu ya Teh ya. Oke, Yes. yang pertama tadi menyalakan energi hidup dengan banyak memberi, terus kemudian menyadari ketika muncul pola getaran lama itu harus disadari gitu ya. Ya, betul. Terus Dua. mengubah frekuensi bicara ya kan. Dia harus Ya. hati-hati, makanya self talk-nya harus yang konstruktif gitu ya kira-kira Teh ya. Jangan Membangun rasa bahagia kelimpahan itu loh, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan dalam perayaan di setiap detik, di setiap fase-fasenya. Hidup itu perayaan. Hidup ini adalah perjalanan dalam perayaan menuju kesadaran yang sejati gitu. Ingat selalu aja bahwa hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan. Dan tugas kamu adalah menjadi arsitek terbaik dalam hidup kamu buat hidupmu menuju ke sana. Cool, oke. Nah, satu lagi tadi yang aku tangkap dari TVB tentang bagaimana memaknai syukur gitu ya. Nggak mungkin dong kemudian kita akan mendapatkan lebih jika kemudian yang sudah ada itu nggak pernah kita syukuri gitu ya. Nah, Ya, mungkin secara konkret ya, melatih rasa cukup pada hal-hal yang kecil itu kira-kira gimana? Selain nafas misalnya pada saat kita minum atau menghirup sinar pagi atau gimana Teh gitu. kalau aku sih biasanya selain nafas ya, itu merasa cukup itu dengan banyak aku jalan keluar gitu Mas. Biasanya kalau ada rejeki itu aku selalu siapin receh. Jadi pada saat aku jalan itu pasti aku dihadapkan pada seseorang atau situasi yang membutuhkan itu gitu. Jadi pada saat aku memberi atau mungkin nggak memberi atau melihat, itu ketika aku melihat lingkungan sekitar tuh yang benar-benar, ya Allah terima kasih hidup ini udah lebih dari cukup yang aku punya sekarang gitu. Aku ada sepeda misal, ada yang jalan kaki. Aku misalnya pakai motor, aduh alhamdulillah aku pakai motor, nggak yang lain banyak yang pakai sepeda gitu. Atau aku punya anak, walaupun anak aku lagi seru-serunya nih, lagi lucu-lucunya gitu. Mensyukuri itu dilihat sisi yang lain mungkin masih dalam penuh doa untuk punya anak. Terus aku masih bisa jalan, masih sehat, melihat satu sisi di mana yang lain masih berjuang untuk berdoa untuk sembuh. Orang sakit itu Mas, 1001 doanya cuma satu, minta sembuh. Betul. Kalau orang sehat doanya banyak, tapi kalau yang sakit itu doanya cuma satu, sembuh gitu. Ya, poin yang keempat, teman-teman semuanya udah diterangkan sama Teteh. Latihlah dari rasa yang cukup pada hal-hal yang kecil dulu. Nafas, masih bisa hidup, alhamdulillah punya anak, punya kendaraan, masih bisa berjalan, sehat gitu ya. Nah, itu kadang terlewatkan gitu Teh. Dan mungkin satu hal ini mungkin yang terakhir Teh, untuk mendobrak mental atau perasaan yang miskin itu penting nggak sih untuk membersihkan energi kayak kita kadang kalau melihat orang yang tetangga yang berhasil beli ini, mendapatkan ini gitu, muncul rasa iri. Terus kemudian tidak hanya rasa iri ya, kadang kita juga energi takut kehilangan itu besar sekali gitu. Nah, kedua hal ini kan menurutku ini secara pribadi ini kan menutup pintu rezeki gitu. Nah, gimana tuh cara ngelepasin rasa iri dan rasa takut kehilangan tuh biar nggak menyumbat rezeki kita itu bagaimana Teh? Nah, ini ya kembali ke pentingnya pengetahuan. Pengetahuan itu adalah lentera. Bener ya, Mas? Pentingnya pengetahuan. Gini, Mas. Ketika ada sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, misalnya ada orang beli mobil baru, atau ada orang kita jomblo, ada orang menikah, itu pahami sama teman-teman bahwa semesta lagi ngirimin katalog ke kita, kamu mau ini nggak? Gitu. Sebetulnya begitu, Mas. Jadi hantaran-hantaran apa yang sebelumnya kamu doakan itu sama semesta didatangkan berupa realita yang hadir dalam kehidupan kamu. Pada saat kamu iri, artinya kamu bilang, aku nggak mau yang itu, aku nggak mau. Ya udah nggak akan datang tuh. Ketika kamu iri, nggak akan datang apa yang menjadi sesuatu yang kamu butuhkan terhadap hidup kamu tuh nggak akan datang. Idealnya gimana? Idealnya pada saat ada apapun yang terjadi di dalam hidup kita nggak punya mobil, tetangga punya mobil duluan, kita belum nikah, tetangga udah nikah duluan. Idealnya adalah memang hanya selalu mendoakan dalam kebaikan aja Mas, sending love gitu. Jadi kalau misalnya aku nih Mas dulu ya, ketika masih jomblo, misal tiba-tiba temanku ada undangan pernikahan, aku cuma bilang gini, kan ada hukum asumsi. Apa yang aku asumsikan hari ini itu terjadi besok. Itu realita yang pasti terjadi besok. Jadi biasanya kalau aku misalnya jomblo, terus dapat nih undangan pernikahan, aku cuma bilang, iya, semesta aku mau yang itu, pernikahannya kayak gitu, mau tuh kayak gitu ya, yang itu, katalognya Justru tuh kayak kita gitu. sulap jadi indikator keberhasilan kita gitu Teh ya. Sulap bahwa itu adalah katalog menu yang lagi semesta ngasih ke kamu nih, mau yang ini nggak gitu. Waktu mobil BMW juga gitu Mas, jadi waktu ada mobil baru orang temanku lewat, aku cuma, Mas,
Kemarin tuh aku dengerin podcast kamu wawancara sama Mas Arif RH tentang kekuatan berbisik. Ya, berbisik Hmm, yang hmm. kalau setan, oh hihihi, kamu pasti gak takut. Tapi kalau misalnya ada suara, Hendra, lebih merinding kan. Itu tuh aku udah lakukan, bukan maksudnya nakut-nakutin orangnya. Kekuatan berbisiknya itu. Jadi pada saat ada BMW waktu itu lewat, punya temen gitu ya. Terus aku berbisik, berbisik kemana? Berbisik ke semesta yang besar dan berbisik ke hatiku semesta yang kecil. Aku bilang, ya Allah yang maha baik, aku mau ya yang kayak gitu. Ih, seneng banget. Wah, itu lebih-lebih dari kuantum jam, Mas. Oke, 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 oke. Karena pada saat kita berbisik, kita langsung melepas. Kita nggak nungguin biasanya. Hmm, hmm, Dan hmm, itu sering sekali terjadi sama aku. Saat aku di finance PT Citose saat itu, terus aku jalan ke Bandung, daerah Asia Afrika, ada gedung perkantoran HSBC. Setiap ke bank lewat situ aku berbisik gini. Ya Allah, seneng ya bisa kerja di gedung HSBC kayak eksekutif muda gitu. Aku mau ya yang kayak gitu. Tahu nggak Mas, 6 bulan kemudian aku kerja di situ. Iya, 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 benar-benar. Itu Di lantai 7, sis aku pakai jas sama persis seperti yang aku berbisik dengan mesra ke ya, semesta dan event itu adalah bisikan, afirmasi, doa atau apa yang diulang-ulang asal kemudian getaran perasaannya nyampe dalam kondisi yang sangat rileks, ya itu sih yang akan mudah terjadi gitu ya. Jadi yes. banyak juga pengalaman teman-teman yang serupa yang seperti itu gitu. So teman-teman udah makin terang, makin jelas banget gitu ya penjelasan dari TVB. Salah satu cara tadi ya hidupkan energi memberinya, terus kemudian bersihkan sifat-sifat iri gitu ya. Kalau ada temen tetangga yang sekiranya berhasil membeli sesuatu, ikut senang, ikut bahagia. Oh ini tanda bahwa aku akan seperti itu juga gitu ya. Karena ketika makin teman-teman makin iri, suudon ya, wah itu pasti cari pesugihan itu. Buktinya dia di rumah aja, nggak pernah kerja, nggak punya kantor, tapi kok wah jelas pesugihan kan banyak ya orang-orang kayak gitu gitu. Itu jelas mental miskin ya. Melatih rasa cukup dari hal-hal yang terkecil. Tadi udah dijelaskan sama Teteh. Terus kemudian self talknya harus diubah, frekuensinya menjadi yang lebih konstruktif gitu ya. Dan ketika muncul getaran-getaran lama harus disadari, oh ternyata ini yang bikin aku nggak bisa maju gitu ya, kira-kira ya. Jadi makin Juga udah bisa dipraktekin, udah keren ini, udah langsung iya, Mas. iya. Aku ada pertanyaan tuh dari anak-anak YouTube officialnya kita nih, Bandan Revolution tuh kayak Mas, boleh diinfo nggak sama semua teman-teman yang dengar dan lihat video ini? Jadi teman-teman kita ada channel YouTube baru namanya Abundant Revolution. Silakan teman-teman yang belum join, silakan join, subscribe. Saya tuh seumur-umur nggak pernah ya nyuruh orang subscribe itu ya. Saya tuh hanya apa tuh namanya naikin konten yang saya sukai gitu. Urusan kemudian disukai sama banyak orang apa enggak itu bagi saya nggak penting sekali gitu. Yang penting saya selalu menaikkan konten yang saya sangat suka dengan konten itu gitu. Jadi saya nggak pernah memperhitungkan ini bakal disukai orang, dikomeni orang apa gitu. Nah termasuk di Badan Revolution juga kalau teman-teman merasa butuh ya dengan konten-konten yang eksklusif. Jadi itu channel khusus kita bikin sangat eksklusif nanti ya. Ini channelnya baru bikin. Silakan teman-teman join aja dulu. Nanti kita akan bikin konten-konten eksklusif di channel Abundant Revolution. Silakan nanti teman-teman bisa bergabung jika memang merasa pas dengan konten-konten yang disajikan gitu ya. Sekali lagi pelajaran terpentingnya hari ini adalah kita semuanya harus sadar, harus mulai hijrah dari yang tadinya meminta-minta, dari yang tadinya mencari, sekarang berubah menjadi gitu ya. Dari mencari sekarang menjadi. Nah, itu kayaknya. Ya nggak Teh ya? Betul banget, menjadi itu gitu. Kamu tuh udah memiliki itu, udah menjadi itu. Itu nanti yang akan dipantulkan dalam realita. Sip, oke. Jadi sekali lagi teman-teman, kemiskinan itu bukan ketika kemudian kita tuh kurang uang gitu ya, tapi saat kemudian kita itu kurang kesadaran bahwa kita sebenarnya sudah cukup gitu ya. Oke.